Saya ini memang anak petani tulen. Apa yang menjadi alasan Bapak untuk maju menjadi anggota legislatif, Pak? Burung Garuda terbang ke angkasa, Cakep. mengarungi lautan dan samudera. Iya, iya. Nanti di tanggal 19 sampai 4 hari 5 hari. 5 hari. Ya, di hati saya itu saya loh mau masuk polisi dengan biaya sendiri. Narasi bertemu kembali bersama saya Dia Ropijasari. Di mana lagi kalau bukan di Narasi 24 TV. Kira-kira tamu istimewa kita kali ini siapa ya? Oke, langsung saja kita panggil Bapak Solehudin, anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya. Sobat Narasi 24 TV, Pak mengucapkan selamat Pak atas pelantikannya beberapa Terima hari kasih, yang lalu. terima kasih. Dan terima kasih juga Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Narasi 24 TV. Sebelum kita berbincang lebih jauh dan lebih banyak nih Pak, karena banyak sekali yang ingin kita bahas bersama Bapak. Bapak sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singi, dan Bapak juga sebagai Ketua IPSI se-Kuantan Singi ya Pak. Betul, betul. Oke Pak, sebelum berbincang lebih jauh Pak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri Pak. Pemirsa Narasi TV ya. Iya Pak. Jadi nama saya Solehudin dan saya asli bertempat tinggal di daerah Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat dan Sukuantan Sako. Jadi tepatnya di wilayah ekstransmigrasi. Kemudian profesi saya alhamdulillah untuk saat sekarang ini sudah alhamdulillah ini juga amanah dari masyarakat. Alhamdulillah kemarin di pemilu legislatif tahun 2024, alhamdulillah saya diberikan mandat lagi untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singi dari fraksi Gerindra. Dari fraksi Gerindra ya, Pak ya? Dari fraksi Gerindra. Bapak asli dari mana Pak? Saya aslinya Jawa. Jawa saya Jawa Tengah, Cilacap. Jadi alhamdulillah dulu orang tua tahun 80 dibawa transmigrasi tepatnya di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat. Sampai sekarang. Sampai sekarang Pak. Alhamdulillah. Untuk SD, SMP, SMA itu Bapak di Sukaraja semua Pak? Ya, jadi SD saya alhamdulillah dulu tahun 86 saya SD di SD 008 Sukaraja pada waktu itu. Kemudian lanjut lagi ke SMP 3 Sentajo. Nah, tepatnya yang sekarang menjadi SMP 2 Logas Tanah Darat. Kemudian kalau nggak salah tahun 97, kemudian di tahun 99 saya melanjutkan studi di Mantaluk Kuantan. Ya, jadi saya ini pemirsa Narasi TV, saya alumni Mantaluk Kuantan tahun 99. Kemudian alhamdulillah saya tamat, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, ke Universitas Islam Negeri, ambil jurusan bidang program ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak tamatan Ilkom ya Pak ya? Iya, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Benar. Semasa pendidikan Pak, apa yang paling berkesan bagi Bapak Pak? Jadi yang paling berkesan saya jujur ini saya sampaikan kepada pemirsa bahwa saya ini memang anak petani tulen. Memang berangkat dari nol. Dari mulai SMP saya waktu itu sudah motong karet ya. Motong karet jam 5, nanti jam setengah 7 pulang mandi sekolah. Hampir 3 tahun. Kemudian itu suka dukanya. Dan alhamdulillah saya melanjutkan ke ke SMP, kemudian ke Mantaluk Kuantan. Dan alhamdulillah saya 3 tahun kurang lebih, kalau pemirsa tahu ada PJR, Polisi Patroli Jalan Raya di Beringin, yang saat sekarang ini adalah Mantaluk Kuantan. Saya tinggal di sana sama Bapak Polisi, dan 3 tahun sama beliau alhamdulillah. Saya waktu itu sempat juga jadi bampol ke pembantu polisi. Dan waktu itu alhamdulillah saya tamat.
kemudian juga ke perguruan tinggi, dan alhamdulillah saya dari SMP, kemudian Mantaluk Kuantan, kemudian sampai ke perguruan tinggi, alhamdulillah saya sekolah itu biaya sendiri, alhamdulillah. Nah, itu yang sangat berkesan, dan banyak yang dukanya lah ya. Kalau sukanya bisa dikatakan mungkin sangat sedikit sekali. Menarik sekali ya kisah dari Bapak Solehudin. Itu Bapak tinggal di mana Pak tadi? Di PJR, Patroli Jalan Raya. Jadi saya sampaikan pada waktu itu, saya itu sebelum di kantor polisi itu, karena maklum anak orang petani, jadi setiap hari Sabtu itu saya nebas kebun karet. Kalau nggak salah, ini saya masih ingat, ada saya sebut namanya Mama Lontong, yang jualan lontong di Mantaluk Kuantan di situ. Jadi ketika itu, waktu itu Pak Polisi tiap pagi jam 9 itu sarapan di sana deh. Sarapan di sana, jadi waktu itu mungkin waktu itu ada senior yang di Mantaluk Kuantan, itu keluar, akhirnya Bapak Polisi itu minta sekolah yang memang suruh jaga di kantor polisi. Nah pada waktu itu, Mama Lontong itu, kalau nggak salah, mama dari Bang Beri yang di sini ya, namanya yang di Beringin ini, ada Mak Kaisus. Jadi waktu itu merekom Bapak? Merekom saya. Lai namo tinggal di kantor polisi dengan bahasa kampungnya waktu itu. Dan saya langsung spontan, iya bisa Mak, saya mau Mak. Dan semua biaya pada waktu itu, makan segala macamnya ditanggung Pak? Ditanggung. Dan waktu itu saya nyuci baju Pak Polisi, gosok segala macamnya, masa alhamdulillah saya semua bereskan, nyuci mobil. Dan pada waktu itu saya tahun 99 sempat menabung, saya dapat tabungan kurang lebih sekitar 3 juta lebih. Pada waktu itu 99. Pada waktu itu besar sekali. Oh besar, besar sekali pada waktu itu deh. Dan pemirsa narasi, pada waktu itu saya sempat juga suruh masuk polisi. Jadi ada namanya Pak Komandan itu namanya Pak Nazril. Kemudian juga ada anggotanya yang namanya Pak Wisnu, istrinya itu Bu Widya namanya. Dia polwan tertinggi pada waktu itu, kapten. Dan hari-hari dia setiap tahunnya itu sekretaris penerimaan calon bintara Polri. Cuman pada waktu itu orang tua tidak merestui. Kenapa Pak? Kenapa? Alasannya orang tua simpel. Jadi pada waktu itu orang tua tahun 99 itu ada tiap sore itu mendengarkan radio nasional itu deh. Dan pada waktu itu rame-ramenya GAM. Jadi setiap siswa caba yang dikirim, yang pendidikan, pada waktu itu dikirim ke Aceh, dan pada waktu itu banyak yang konflik benturkan dengan GAM. Jadi orang tua takut kalau anaknya nanti seperti itu. Jadi ketika Pak Nazril waktu itu minta restu dulu. Jadi begitu jawaban orang tua, saya ngomong, Pak, saya mau masuk polisi. Nah, pada waktu jawaban, nggak usah. Karena nanti kamu mati. Bahasanya seperti itu saja, namanya orang tua. Loh kenapa Pak? Itu GAM. Banyak orang polisi-polisi dikirim sana, banyak yang mati pada waktu itu. Pada saat itu ya Pak? Pada saat itu. Jadi nggak usah masuk polisi. Saya mau biaya sendiri loh Pak. Nggak usah, saya nggak mau mengizinkan. Akhirnya saya suruh kuliah deh. Kuliah ke UIN Susko. Semester 2, 1 tahun. Saya diiming-iming lagi sama Bu Widya itu. Waktu itu Bu Dia, masuk polisi lagi. Mas Soleh. Nanti 1 tahun pendidikan sudah jadi polisi, kuliah lanjut. Pada waktu itu. Cuman saya lagi-lagi izin kepada orang tua, memang tidak merestui saya suruh masuk polisi. Padahal waktu itu saya ada kesempatan. Uang juga ada, dan pada waktu itu, karena saya juga waktu itu sudah dididik oleh Pak Polisi di PJR, dengan mandiri, dengan segala macamnya, insya Allah optimis pada waktu itu. Postur tubuh juga alhamdulillah waktu itu mendukung. Nah, kalau untuk keinginan Bapak sendiri ada Pak? Keinginan ada. Keinginan ada. Dan saya pada waktu itu, waktu kuliah itu saya sempat agak shock juga. Karena di hati saya itu, saya loh mau masuk polisi dengan biaya sendiri. Cuman ke orang tua nggak mau, nggak mengizinkan. Tetapi
beberapa tahun kemudian di 2014 baru terasa deh hikmahnya. Kenapa orang tua nggak mau merestui masuk polisi? Kenapa, Pak? Kenapa? Jadi di situ terjawab. Kalau Iya. seandainya saya masuk polisi, mungkin saya tidak menjadi anggota DPRD 3 periode. Iya, iya. Itulah hikmahnya. Iya, Pak ya. Itu. Makanya saya berpesan kepada anak-anak pemuda. Jadi ini hikmahnya. Jadi apa yang disampaikan oleh orang tua ini harus kita ikuti. Bagaimanapun juga pasti ada nanti tujuan tertentu. Allah akan memberikan tujuan di balik semua itu. Walaupun pada saat itu memang shock. Saya waktu itu memang shock. Aduh, waktu Karena itu tidak diizinkan tidak itu ya, Pak. diizinkan. Tapi alhamdulillah hikmahnya setelah 2014 ya saya diangkat menjadi anggota dewan. Itulah hikmah dari restu orang tua Iya. ya, Pak ya. Betul. Itu Kalau hikmah. mengikuti restu dari orang tua ya, Pak. Iya, makanya kita kaula muda, anak-anak muda, apa yang disampaikan oleh orang tua, bapak dan ibu, kita harus ikuti, harus patuh. Nah itu. Setelah tamat dari ilmu komunikasi, Iya. Pak, apa langkah karir pertama Bapak, Pak? Apakah Bapak langsung menjadi anggota dewan atau bagaimana, Pak? Ya, jadi setelah saya kuliah, ada juga yang memang sangat berkesan pada waktu itu. Saya alhamdulillah, ya, alhamdulillah saya itu sempat kerja di perusahaan ekspedisi 1 tahun, alhamdulillah. Dan waktu itu mau diangkat menjadi karyawan. Waktu itu saya dipercaya sebagai kepala gudang. Cuman pada waktu itu orang tua kondisi bapak sudah sepuh sakit. Akhirnya saya diminta harus pulang. Dan pada waktu itu saya sebenarnya sudah 1 tahun kontrak dan akan diangkat menjadi karyawan. Cuman lagi-lagi saya harus patuh sama orang tua. Akhirnya saya pulang dan di tahun 2003 saya wisuda, 2004 saya 1 tahun kerja di Pekanbaru, 2005 saya mulai ngajar. Jadi iya ngajar di MTS Darul Ulum dan SMP lokal jauh pada waktu itu, SMP lokal jauh 2 Logas Tanah Datar. Nah itu. Jadi itu masih honorer ya, Pak? Masih honorer. Jadi pada waktu itu saya honorer tahun 2005 honorer. Kemudian 2006 ada pengangkat guru bantu provinsi. Dan alhamdulillah saya berkesempatan dan saya menjadi guru kontrak provinsi di SMP 2 Logas Tanah Datar lokal jauh yang ada di Sidodadi. Nah ini, itu. Kemudian sampai 2013 saya sempat juga diangkat menjadi pegawai negeri, apa deh? Ya pemirsa TV, Langasi saya sempat mau diangkat menjadi pegawai negeri K2, K2. Tapi kenapa nggak jadi, Pak? Jadi pada waktu itu ini memang luar biasa. Saya harus memilih di 2013 itu saya sudah melengkapi bahan untuk pegawai negeri yang K2. Cuman pada waktu itu masyarakat meminta saya untuk menjadi anggota legislatif pada waktu itu. Jadi anggota legislatif waktu itu kan 2014, pemilu 2014. Dan 2010 saya sebenarnya juga sudah menjadi tenaga pendidik yang profesional dengan sertifikasi dari Depak. Jadi kalau selama ini saya berkomunikasi dengan Depak, saya sudah akrab dengan bapak-bapak pejabat-pejabat di Departemen Agama. Ada Pak Masrul Hakim, itu adalah salah satu Kabid Mapenda. Nah, jadi waktu itu saya sempat sudah sertifikasi di 2011, saya sudah menerima sertifikasi non PNS. Nah, kemudian guru bantu juga. Kemudian di 2013 saya harus memutuskan saya tidak menjadi guru lagi dan mengundurkan dari PNS K2. Saya harus mengundurkan diri dari guru bantu provinsi dan saya waktu itu istiqoroh. Saya maju menjadi anggota legislatif dari Partai Gerindra waktu itu. Apa yang menjadi alasan Bapak untuk maju menjadi anggota legislatif, Pak? Pada waktu itu, jadi memang terpanggil. Saya pemirsa memang waktu itu terpanggil bagaimana daerah kita harus maju
Dan pada waktu itu pun saya disarankan kalau guru berjuang sudah banyak, tapi kalau di legislatif ini bisa dikatakan waktu itu sangat minim. Dan saya memang sangat berat hati pada waktu itu dan memang berspekulasi yang luar biasa. Kalau guru sudah pasti itu sebenarnya pegawai negeri, Iya, udah PNS ya, Pak iya. ya? Kalau legislatif Kan memang belum pasti ya, Pak ya? iya, udah pasti itu. Iya, Karena kalau legislatif belum pasti kan, Pak? belum pasti. Dan saya coba bismillah dan alhamdulillah di 2014 pada waktu itu saya diberi kesempatan nomor 11 Dapil 2 waktu itu. Saya nomor 11 dan alhamdulillah suara yang paling banyak dan saya mendapat mandat dari rakyat dan mulai 2014 saya menjadi anggota legislatif dari Partai Gerindra. Sampai sekarang? Sampai sekarang, alhamdulillah. Sampai sekarang itu udah berapa periode, Pak? 3 periode. 3 periode. Ya, 3 periode. 2014, alhamdulillah saya diberikan mandat dan pada waktu itu saya kurang lebih suara saya 1.800. Kemudian di 2024 yang lalu, pileg yang lalu saya alhamdulillah mendapat suara kurang lebih 2.475. Rival saya waktu itu Pak Kaswiran Ondri. Luar biasa pada waktu itu. Bersaing ketat itu. Dan di 2024 yang lalu, ini ya, Pak, saat ini, alhamdulillah saya mendapat suara kurang lebih sekitar 3.022. Jadi ada kenaikan terus dari 2014. Ini menarik nih ya. Ya, alhamdulillah naik terus 600 kurang lebih ini naik suaranya dari beberapa pileg ini. Ya, Oke, Pak. Dari 3 periode ini menarik sekali, Pak. Naik terus ya, Pak ya suaranya. Kira-kira Pak, dan juga ada kabar nih Pak, gempar juga nih, bahwa Gerindra saat ini itu berhasil meraih 9 kursi ya, Pak? 9 kursi. 9 kursi. Untuk 3 periode nih, banyak nih Pak, 3 kursi ke 9 kursi juga. Kira-kira apa sih strategi dari Bapak Soleh dan tim untuk bisa seperti ini, Pak? Jadi strategi saya tuh, saya memang dari dulu memang berangkat dari nol dan saya memang anak petani, jujur memang anak petani. Jadi memang banyak keterbatasan, tetapi itu tidak menjadi penghalang kami menjadi anggota DPRD. Strategi kami intinya karena jabatan politik itu banyak melibatkan orang banyak, masyarakat. Jadi jujur saya juga sebenarnya yang paling pokok, yang memang sehari-hari saya, jadi tentunya memang bermasyarakat. Itu yang paling pokok. Ketika ada masyarakat yang sedang sakit, kita kunjungi. Kadang-kadang di puskesmas atau di rumah. Kalau ada masyarakat mungkin yang mendapat kehalangan meninggal dunia, ya kita sempatkan, bagaimanapun waktunya kita datang, ya bertakziah. Kemudian ada yang keluarga kita yang sedang memang mungkin sedang punya hajat seperti pesta, ya kita sempatkan. Kadang-kadang di DPRD ini kan memang sibuk ya, sibuk. Tapi saya walaupun sibuk-sibuknya saya sempatkan. Kadang-kadang walaupun sudah selesai acara pesta umpamanya ini, pemirsa TV. Jadi saya sempatkan itu walaupun 1 hari 2 hari sudah selesai saya datang. Jadi seperti itu aja. Jadi itu saya kira yang memang selama ini kita lakukan dan saya juga tidak banyak ini sih, tidak banyak apa seperti itu aja. Yang penting dari mulai pertama sampai sekarang ini nggak ada, pokoknya ya biasa lah. Dan telepon 24 jam. 24 jam? Ya, telepon 24 jam. Untuk masyarakat? Untuk masyarakat. Ketika ada masyarakat yang memang membutuhkan, oh saya butuh ini, saya mau ke rumah sakit, udah kita antar. Dan saya pernah mau dinas, ya, jadi pada waktu itu bersamaan masyarakat butuh mobil, mau ke rumah sakit, ya udah pakai aja mobil, kita pakai kereta, ataupun sekalian nanti kita antar ke rumah sakit. Jadi seperti itu. Ada masyarakat yang selagi kita bisa, yang apa yang bisa kita lakukan. Ada yang buat KTP, ada yang memang butuhkan butuh kakak, akte kelahiran. Sebisa mungkin kita upayakan, kita bantu. Dengan kita juga tidak harus menerima jasa ataupun tidak ada. Pokoknya kita semuanya kita sebisa mungkin kita bantu tanpa dipungut biaya. Nah, jadi seperti itu modalnya, deh. Ya, seperti itu ya Pak ya. Wah, itu dari hati ya Pak ya. Dari hati.
memang harus berangkat dari hati dan keikhlasan kita. Perkara nanti masyarakat itu ingat kita, itu urusan yang di atas. Tapi dengan keikhlasan dan ketulusan, insya Allah, ini Allah tidak akan diam dan pasti akan membalasnya. Nah, Oke, Bapak Soleh. ya. Bapak selain menjadi anggota DPRD, Bapak juga menjadi Ketua IPSI Sekuansing. Ya. Sebenarnya apa sih Pak tujuan atau visi misi dari IPSI ini, Pak? Visi misi IPSI, jadi saya alhamdulillah dipercaya menjadi Ketua Umum IPSI sejak tahun 2017. Jadi di IPSI itu 4 tahun sekali deh pergantian, dan alhamdulillah ini yang kedua kalinya. Ini yang kedua kali, Pak? Ya, yang kedua kalinya. Visi misinya adalah saya bagaimana anak-anak kita bisa berprestasi, khususnya di cabang silat. Jadi banyak sekarang ini pengaruh-pengaruh, jadi pengaruh-pengaruh media, pengaruh televisi, jadi banyak. Jadi saya punya niat bagaimana anak-anak kita di usia dini, SD, SMP, dengan ada kegiatan-kegiatan pencaksilat di sekolah. Ini memang alhamdulillah pihak pemerintah juga mensupport ya anak-anak kita yang di usia pra-remaja untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Jadi paling tidak mengurangi jadwal kegiatan main, diisi dengan kegiatan-kegiatan olahraga pencaksilat. Dan alhamdulillah ini tentunya sangat baik untuk perkembangan anak-anak generasi kita ke depan. Menghindari pengaruh-pengaruh dari apalagi pengaruh Android ini luar biasa pada anak-anak kita. Untuk mencapai visi dan misi itu kan diperlukan program ya, Pak ya? Ya. Kira-kira apa saja, Pak, program dari IPSI, Pak? Program dari IPSI, alhamdulillah sekarang ini ada beberapa program, dan kita memang kaitan dengan atlet. Jadi kita beri kesempatan kepada masing-masing perguruan yang tergabung di dalam IPSI untuk berjuang. Jadi berjuang dalam arti kata mendidik atlet-atletnya. Nah, kemudian di sekolah-sekolah juga kita minta kerjasama dengan pihak dinas pendidikan. Alhamdulillah juga untuk menyarankan remaja SD, kemudian remaja SMP untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat. Kemudian kita di IPSI kita juga sering mengadakan sparring antara perguruan. Jadi ini juga salah satu untuk mengasah atlet-atlet kita. Kemudian nanti juga ada yang udah kita lakukan aja kejuaraan Jukap, kejuaraan kabupaten. Ini memang semua perguruan, kemudian semua ada klub kita tandingkan, dan insya Allah juga ini tidak lama lagi insya Allah kita juga akan mengadakan kejuaraan pencaksilat Piala Bupati. Nah, itu kapan, Pak? Insya Allah nanti di tanggal 19 September ini sampai 4 hari, 5 hari. 5 hari? Ya, kurang lebih 5 hari. Kita sekuansing atau gimana, Pak? Jadi kejuaraan ini yang diadakan oleh IPSI ini bisa dikatakan karena dari kabupaten provinsi tetangga hadir. Jadi ini sekelas nasional ini. Nasional, Pak? Iya, nasional. Ada dari Damansaraya, ada dari Jambi, juga ada dari si Junjung sana. Insya Allah akan meramaikan. Langsung menjadi tuan rumahnya ya? Langsung menjadi tuan rumah. Nah, ini. Dan dari kabupaten kota yang lain yang di Provinsi Riau, insya Allah juga hadir. Juga hadir. Nah, luar biasa sekali nih program biasa dari IPSI. Alhamdulillah. Bapak Soleh, untuk ikut menjadi anggota IPSI itu gimana, Pak? Haruskah perguruan tingginya atau gimana? Perguruan, Pak? Perguruan, ya Pancasila, maaf Pak. Ya, jadi dari Pancasila dulu, Pak. Iya. Jadi untuk tergabung di dalam IPSI, jadi kita ada beberapa perguruan pencaksilat yang sudah tergabung di dalam IPSI. Ini memang harus mendaftar dulu ke IPSI. Ada mekanismenya. Alhamdulillah sekarang ini udah ada 13 perguruan pencaksilat ya yang tergabung di dalam 14, bukan 13, 14 perguruan pencaksilat yang tergabung di dalam IPSI. Dia nanti melaporkan kalau nanti ada ya masyarakat kita pemirsa Narasi TV ada kekayaan lokal yang memang dalam bidang pencaksilat, silahkan daftarkan. Yang penting nanti ada SK-nya, ada sekretariatnya, ada anggotanya.
kemudian juga sudah terdaftar di Kesbangpol. Kita memang secara juknis seperti itu. Setelah itu baru dia bergabung dan kemudian ya nanti bisa sama-sama kita berkiprah di dalam IPSI. Nah, itu mekanismenya. Nah, begitu Sobat Narasi. Iya, betul. Bapak, untuk Porprov kemarin Pak, Ya. Kuansing itu mendapatkan apa Pak prestasinya Pak? Pekan Olahraga Provinsi kemarin IPSI di tahun 2022, alhamdulillah pemirsa Narasi TV, kita alhamdulillah mendapat juara umum. Juara umum Pak? Juara umum. Dari 12 kabupaten kota kita mendapat juara umum, dan kita dari 22 emas kita bisa rebut 7 emas untuk Kuantan Singing. 7 emas. 7 emas. 7 emas kita dari 22 emas yang diperebutkan oleh 12 kabupaten kota, kita 7 diraih oleh Kuantan Singing. Luar biasa sekali Sobat Narasi IPSI Kuantan Singing. Ya, alhamdulillah. Untuk perguruan pencak silat di Kuantan Singing Pak, Ya. apa harapan Bapak untuk Kuantan Singing ke depannya Pak? Pencak silat. Pencak silat, harapan kita untuk Kuantan Singing ke depan tentunya pencak silat nanti makin berprestasi, kita bisa menyumbangkan emas nanti di beberapa event, apalagi juga nanti Pekan Olahraga Provinsi insya Allah yang akan diadakan di Kabupaten Siak. Insya Allah kita tentunya akan semaksimal mungkin, dan tentunya ini akan kita pertahankan juara umum ini. Jadi nanti kita akan maksimal, dan alhamdulillah juga pemerintah daerah kita alhamdulillah juga sangat mensupport ya kegiatan cabang olahraga melalui KONI. Jadi saya yakin dan percaya nanti cabang olahraga yang ada di Kuantan Singing di bawah naungan KONI insya Allah nanti bisa meraih medali-medali atau emas yang nanti di event Porprov yang akan datang. Bapak Soleh, Ya. Bapak itu dari Partai Gerindra ya Pak? Ya, dari Partai Gerindra. Dari Partai Gerindra. Partai Gerindra ini kan notabene dari Bapak ketuanya Bapak Soehardiman Andi ya Pak ya? Iya, ketuanya. Bagaimana Pak pandangan Bapak untuk SDM Pak? Jadi untuk SDM ini kan salah satu kandidat ya pilkada di Kabupaten Kuantan Singing yang juga merupakan petahana, dan menurut saya ini bukan karena juga saya kader Gerindra saja. Iya. Jadi yang selama ini kami rasakan dan yang sudah dilakukan oleh beliau walaupun hanya beberapa tahun ya berjalan, ini luar biasa yang memang pro rakyat. Dan kami juga di Gerindra di bawah asuhan Ketua Pembina, Ketua Umum Bapak Prabowo Subianto yang calon terpilih, ini menekankan kepada kita selaku kader, dan ini memang sangat sinkron ya. Kenapa kami sampaikan? Jadi pemerintahan pusat yang Bapak Prabowo yang alhamdulillah sudah mendapat mandat, kemudian kami yang di kabupaten ini tentunya sangat sinkron, dan beberapa hari yang lalu kami Rapimnas memang menekankan. Jadi kami memang harus dekat dengan masyarakat, pro rakyat, dan alhamdulillah SDM luar biasa. Memang yang saya rasakan memang sangat dekat dengan masyarakat, dan memang sudah klop. Jadi saya kira ini memang pilihan yang memang sangat tepat ya bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singing. Ini tentunya ini menjadi harapan kita ke depan, bisa Kuantan Singing bisa menjadi Kuansing yang unggul, yang hebat. Kenapa masyarakat harus memilih SDM, Pak? Ya, kalau kenapa harus milih SDM? Karena ini memang pasangan yang memang sangat strategis, kemudian yang cocok perpaduan ya antara sesuai dengan gambarnya. Ada Pak Bupatinya pakai baju Melayu, kemudian wakilnya pakai baju Jawa, dan ini memang perpaduan sesuai dengan kondisi Kuantan Singing. Memang ada dua wilayah, ada wilayah memang rantau Kuantan Singing, ada juga masyarakat Jawa. Nah, jadi perpaduan yang klop ya Pak ya? Perpaduan yang klop, ditambah lagi memang programnya memang program yang sangat memang pro rakyat. Dan memang sudah dirasakan oleh rakyat, sudah berbuat.
Nah, kemudian memang kita punya harapan. Jadi kita memang link dengan pemerintah pusat. Nah, jadi pemerintah pusat, kemudian kita kabupaten, kemudian juga di legislatif, dan alhamdulillah untuk saat sekarang ini memang legislatifnya ini juga memang satu arah, satu perahu. Jadi akan memudahkan lagi untuk mensukseskan mencapai program-program yang memang proyek. Menuju Kuansing hebat ya Pak? Menuju Kuansing hebat dan berkelanjutan. Pembangunan harus memang berkelanjutan. Nah, ini alasan kita harus memilih SDM. Oke Pak. Nah, terakhir nih Pak, sebagai anggota legislatif ya Pak ya, apa harapan Bapak kepada generasi muda, generasi milenial di luar sana untuk Kuansing ke depannya Pak? Jadi harapan ke depan tentunya masa depan nanti bisa bersaing, bisa di dunia kerja, kemudian juga untuk pilkada ini saya tentunya menghimbau kepada kita bersama, kita tetap persatuan dan kesatuan, walaupun berbeda pendapat, kita tetap persatuan itu yang paling utama. Kemudian dengan ini tentunya yang kedepannya kita generasi muda tentunya bisa berkiprah di pemerintahan ataupun nanti di sektor-sektor yang lain, ekonomi, dunia usaha. Saya yakin dan percaya kita punya harapan ke depan bisa mencapai Kuansing yang hebat dan Kuansing nanti yang berkelanjutan, pembangunan yang berkelanjutan. Saya kira itu harapan kita, dan sebelum ini juga saya mau berpantun ini. Boleh Pak, dipersilakan Pak. Baik ya, berpantun. Jadi pantunnya, burung Garuda terbang ke angkasa. Cakep. Mengarungi lautan dan samudera. Iya. Kuansing sebentar lagi akan pilkada. Mari kita songsong dengan riang gembira. Wah. Luar biasa sekali pantun. Dan saran lagi kepada kaula muda di pilkada ini, kita tetap damai, jaga persatuan dan kesatuan di antara kita, dan yang paling penting juga jangan terpengaruh dengan berita-berita hoax ya. Ini lagi marah ini. Iya. Ya, Pak ya. Iya, kita harus cerdas. Jadi ini banyak berita-berita yang bermunculan, berita-berita yang hoax, kemudian berita-berita yang juga memprovokasi satu sama lainnya, sehingga kita nanti dibenturkan di sesama kita. Walaupun kita beda pilihan itu biasa. Jadi itu yang paling penting, kita harus cerdas, jangan terpengaruh dengan berita-berita hoax. Kita juga harus benar-benar teliti ya dengan berita-berita yang selama ini juga beredar. Jangan-jangan nanti kita salah menafsirkan, jangan salah-salah share, rupanya berita itu cuma hoax. Nggak benar kebenarannya. Dan juga kepada media juga tentunya sama-sama, karena media juga sangat berperan penting. Kita tentunya objektivitas itu yang paling penting diutamakan. Saya kira itu pesan saran dari saya. Ya. Intinya ini ya Pak ya, walaupun kita boleh berbeda pilihan, tapi tidak boleh menjadikan perpecahan ya Pak. Iya, setuju. Itu setuju. Kita punya harapan ke depan. Saya yakin siapapun nanti yang terpilih itu adalah putra terbaik Kabupaten Kuansing. Oke Pak, mungkin cukup sekian Pak podcast kita pada hari ini. Baik. Suatu kebanggaan bagi Dea karena Bapak hadir di sini Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, saya juga terima kasih kepada Dea, kepada Narasi TV, Roll bareng. Jadi juga kepada pemirsa mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hari ini dan esok hari ini lebih baik dengan di hari yang akan datang. Dia juga minta maaf ya Pak ya, karena sudah merepotkan Bapak. Sudah mengganggu waktu Bapak, Pak. Tidak apa-apa, ya, Pak. Tidak apa-apa, udah biasa itu. Oke Pak, semoga di lain waktu, di next waktu bisa bertemu Bapak kembali. Siap. Karena masih banyak yang ingin kami kupas Pak dari Bapak. Kalau lain waktu dan kesempatan kita bisa bersuara lagi di narasi. Narasi 24, iya.
Nah, untuk Sobat Narasi 24 TV, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Karena nantinya akan langsung kita teruskan kepada Bapak. Oke, insya Allah. Dan Sobat Narasi, jika ingin mengetahui sosok Bapak Solehudin lebih jauh, boleh langsung follow IG dari Bapak Solehudin. Apa Pak IG-nya Pak? IG-nya ada Solehudin, kemudian ada TikTok-nya juga ada Solehudin Esos. Kemudian di FB juga ada. FB juga ada ya Pak. Nanti kita tulis di bawah ya Pak ya. Oke. Dan Sobat Narasi, jangan lupa nantikan video-video terbaru kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video channel terbaru kita. Saya Dea Robiasari bersama Bapak Solehudin Esos. Selaku anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singit, kami berdua pamit undur diri ya Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.